Masih dengan prinsip Muller-Breslau, kita akan mencoba menggambarkan influence line untuk momen di balok ya. Dalam hal ini baloknya adalah balok sederhana dengan overhang. Dan yang diminta adalah momen di titik B tersebut. Nah, prinsipnya adalah ketika kita membuat momen, kembali bagian di lokasi yang kita cari tersebut kita belah dua. Dan lalu kita aplikasikan momennya mengikuti arah yang sudah disepakati untuk arah positif. Nah, ini jadi sendi dalam ya. Ini sendi dalam. Jadi ketika bagian sebelah kanan diputar, dia akan berputar di sendi dalam karena ini bebas, free ya. Yang areal ini dia akan bergerak ke bawah mengikuti area yang ini. Dan kemudian areal yang sebelah kanan, karena di sini adalah roll, di sini sendi, ini mencoba melengkung seperti gini ya. Kan begini. Melengkung seperti begini kira-kira. Kalau kamu rotasikan. Namun, prinsipnya itu melengkung seperti itu kalau baloknya itu lentur. Balok yang memiliki penampang yang tertentu. Tapi di sini diasumsikan itu balok itu menurut prinsip Muller-Breslau itu baloknya itu cukup rigid, sangat kaku, jadi susah sekali dilengkungkan. Jadi artinya kalau kamu paksa begini, dia tidak akan mengalami pergerakan. Sehingga pergerakan di sini nol dan yang bergerak itu hanya ini. Ya, makanya influence line-nya bentuknya adalah dari sini, dari daerah sini sampai dari sini seluruhnya 0 sampai titik B tersebut, lalu ini ada influence line-nya. Ya. Oke, kita lanjut dengan dua lagi kayaknya ini contohnya. Contohnya ini balok yang tadi sama juga waktu kita mengerjakan geser adalah ini sendi dalam asli sudah ada di strukturnya ya, sendi dalam. Dan kemudian kita mencari momen di daerah tersebut. Dan kemudian kita jadikan dia sendi dalam imajiner ya ini sebenarnya. Dalam proses kita mencari influence line, kita perlu dia menjadikan sendi dalam. Lalu kemudian sendi dalam tersebut kita kasih momen, ya seperti demikian. Dan dia akan bereformasi sesuai dengan garis putus-putus ini ya. Demikian ini. Ini sendi dalam yang sudah asli. Ini sendi dalam karena kita mencari momen di B. Ini dia akan berputar di sini dan ini juga akan berputar di situ. Dan begini. Inilah yang menjadi influence line untuk momen di B ini. Ngomong-ngomong sebelum saya lupa tentang bidang momen ini, Muller-Breslau ini prinsipnya supaya cocok dengan prinsip Muller-Breslau, yang ditaruh di sebelah atas ini adalah momen positif. Ya, ini yang sebelah bawah itu negatif. Itu sesuai Muller-Breslau. Cuman kalau kita di Indonesia sedikit bertolak belakang karena kita biasanya menggambar momen di sisi sebelah bawah dan yang negatif di sisi sebelah atas. Tapi untuk Muller-Breslau ini mungkin kita supaya seragam dengan Muller-Breslau sepadan, kita mengikuti konsep atau aturan yang biasa dilakukan oleh Amerika di mana momen positif itu di sebelah atas ya, negatif di sebelah bawah. Nah itu rasanya tidak terlalu masalah, tinggal kita ingat saja bagaimana momennya didapat influence line dari Muller-Breslau. Dan kalau memang mau membalikkan mirror saja, bidang momen atau ini, bidang bentuknya akan menjadi seperti yang ada di Indonesia. Prosesnya kira-kira bentuknya akan seperti ini kalau ada di Indonesia. Ini positif tetap ya, hanya posisi penggambaran dari posisi negatif atau positif di momen. Lanjut yang terakhir adalah struktur cantilever ini. Dia kita mencari momen di titik B dengan cara yang sama. Ini akan menjadi deformasinya seperti terlihat. Bagian sini adalah bebas ya, sehingga dia akan berotasi di sendi dalam yang ini. Ya, seperti ini. Sementara bagian sini karena ini jepit, dia tidak bisa melengkung seperti ini karena dia juga rigid ya. Sehingga tidak ada pergerakan dari A ke B, sehingga influence line-nya 0 dan ada nilai di sini.
Nah, bagaimana mencari nilai-nilai yang ada di sini di momen reaksi, momen baik juga tadi geser dan reaksi perletakan sudah saya sampaikan di contoh sebelum-sebelumnya. Jadi ini hanya untuk sketsa saja bentuk-bentuk influence line yang ada di berbagai struktur dengan menggunakan prinsip Muller-Best law. Mudah-mudahan ini kalian bisa mendapatinya sebagai metode alternatif yang memudahkan menggambarkan influence line relatif dibandingkan dengan metode keseimbangan gaya-gaya baik di arah X, Y ataupun momen. Tapi ini juga hanya berlaku untuk balok saja. Untuk rangka batang tetap harus menggunakan metode keseimbangan gaya-gaya. Hal terakhir yang ingin saya diskusikan di garis pengaruh ini adalah kegunaan dari influence line itu. Kegunaan dari garis pengaruh itu apa sih? Kenapa kita perlu mempelajarinya dan mengetahuinya? Jadi tujuannya adalah mencari lokasi yang paling maksimum, terekstrim. Maksimum itu bisa saja maksimum positif atau maksimum negatif. Yang paling maksimum nilainya yang akan dialami suatu struktur, baik itu reaksi, baik itu geser, ataupun momen. Nah, selama ini kita selalu mengasumsikan ketika kita membuat influence line, ya P-nya ini kan selalu 1 kita anggap. Ya, untuk penyederhanaan. Nah, setelah kita memperoleh gambar atau grafik influence lines, garis pengaruh, sekarang adalah bagaimana penggunaannya kalau misalkan beban yang realnya itu tentunya bukan 1 ya. Misalkan ada suatu beban terpusat 1 ya, single point load yang akan melintas di jembatan kita atau di struktur crane ataupun bentuk struktur yang lain. Dia 1 terpusat gitu. Ini bisa saja misalkan sebuah kendaraan ya, atau kendaraan ini bisa diasumsikan misalkan mewakili total berat dari kendaraan tersebut ya, yang digunakan untuk mendesain sebuah jembatan misalkan. Atau juga itu bisa saja juga beban sebuah crane misalkan yang diangkat begini ya, ini dia terpusat P gitu misalkan. Itu bisa jadi satu single seperti itu. Nah, bagaimana dia kalau misalkan bebannya itu multiple point loads? Jadi dia bentuknya beban-beban terpusat tapi ada beberapa sekaligus. Misalkan ini adalah sebuah beban kendaraan ini. Jadi misalkan ini kendaraannya dan dia rodanya misalkan dia ada berapa sih? Ada 3. Mungkin dia bentuknya begini ya. Sehingga kita misalkan begini. Ini ada 3 beban di masing-masing asnya. Nah, itu ketika dia melintas jembatan kita, itu bagaimana mencari maksimumnya? Di mana posisi benda ini atau truk ini ketika dia di jembatan kita untuk menghasilkan reaksi perletakan terbesar misalkan, atau momen yang paling besar, atau geser yang paling besar. Bagaimana cara menempatkannya? Dan kadang-kadang kalau kalian bayangkan ada sebuah truk atau tronton lah ya, itu kan kadang antara ini kepalanya ya misalkan gitu ya, kalau asnya di sini tetap ya, tapi jarak atau mungkin jarak dari sini ke ujungnya ini kan tergantung lebar peti kemasnya. Jadi ini bisa variabel. Ini peti kemas misalkan. Nah, itu maksudnya dia ini jaraknya fix untuk yang truk misalnya, truk tertentu, dan bisa juga variabel spacing. Misalkan ini variabelnya misalnya bervariasi dari 5 sampai 20 kaki misalkan, dan sementara yang fix itu 10. Jadi ini bisa berganti-ganti jarak variabelnya tergantung lebar kecilnya peti kemas yang digunakan. Jadi kita akan punya kebebasan mencari berapa sih panjang ini supaya menghasilkan nanti reaksi perletakan, geser, atau momen yang paling maksimum. Oke. Hal yang lain adalah konfigurasi beban hidup yang melintas di sebuah struktur. Bisa saja dia diibaratkan menjadi beban distribusi melurus gitu ya, atau beban menerus
Ya, bisa saja dia fix panjangnya atau bisa juga variabel panjangnya. Jadi kalau misalkan truknya itu berjejer-jejer, ya, seperti ini, bisa saja ini yang tadinya dia seolah-olah beban terpusat bisa dianggap sebagai beban menerus. Seperti begini, ya. Itu jadi kemungkinan-kemungkinan yang terjadi. Jadi itu yang akan kita bahas sekarang, bagaimana menghitung nilai maksimum dari sebuah influence line. Saya akan menjelaskannya dalam sebuah contoh soal, ya. Sebentar saya siapkan dulu soalnya. Di soal ini kita akan diminta mencari suatu nilai maksimum di sebuah jembatan ABCDE ini, dan panjang total bentang dari A ke E adalah 32 meter atau 32 kaki dalam hal ini sebenarnya. Ya, nah, dan jembatannya ada overhang di kiri dan di kanan. Jadi ini sudah diberikan, sudah dihitung influence line-nya untuk momen di titik C sini, momen di titik di tengah bentang jembatan tersebut. Dan positif di sini saya gambarkan di sebelah atas mengikuti prinsip Muller-Breslau, ya. Dan negatif di sebelah bawah di sini. Mungkin kalau di Indonesia kebalikannya. Tapi tidak apa-apa, tidak terlalu hal besar itu. Nah, tugas kita adalah mencari momen maksimum di titik C tersebut akibat beban bergerak yang sudah kita berikan di sini. Akibat single point loads, multiple point loads, dan distributed loads, ya. Kita mulai dari single point loads. Untuk single point loads itu hanya menggantikan yang tadinya beban P sama dengan 1 dengan 30. Jadi di manalah kira-kira letak yang 30 ini supaya menghasilkan momen yang paling besar? Ya, tentunya kalau kita letakkan misalkan dia di sini, ya. Ini kan berarti dia akan mencapai maksimum, ya. Jadi kalau misalkan dia ini 5 momennya, kalau truknya atau bebannya berada di sini, ya, itu kan dia kalau dia 1, ya, kalau dia ini influence line ini dibentuk dari beban sama dengan 1. Nah, kalau dia 30 berarti ya 30 kali lipatnya lebih besar. Jadi kalau kamu letakkan beban 30 ini di titik C, itu momen yang terjadi di titik C adalah 150. Ya, jadi ini misalkan dia posisinya di sini, dia momen posisinya di sini, di titik C. Ya, kalau ini mungkin saya panjangkan kali ininya, ya, supaya kelihatan posisinya di sebelah mana. Nah, kalau dia berada di situ, maka momennya akan 150. Dan kalau dia berada di ujung di sini untuk mencapai momen, itu momen maksimum positif, ya. Ini posisi momen maksimum negatif di titik sebelah sini, di E atau di A juga sama. Jadi coba saya kopikan saja ini. Ya, disinilah posisi dari beban tersebut jika dia mencapai momen di C mengalami negatif, ya. Kira-kira begini. Jadi ini saya tuliskan di sini posisi beban untuk mencapai MC maksimum negatif. Ya. Di sini posisi beban untuk mencapai MC maksimum positif. Ya, berapa besarnya? Ya, besarnya kalau untuk point load 1 biji begitu, prinsipnya dia berarti MC maksimum, bentar ini, ya, maksimum positif yang saya bilang, ya, itu ordinatnya influence line dikalikan dengan beban. Mungkin ini sebentar, ya.
Saya tuliskan lebih rapi lagi.